Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di podcast Pemuda Batil bersama saya Reza Prismadana dan rekan saya Uncle Fahim. Oh iya, halo semuanya. Gimana? Jadi gini, Ya, saya tuh baru nonton film. Sebenarnya ini film udah sering saya tonton berkali-kali gitu. iya. Apa? Children of Heaven. Netflix ya? Bukan. Oh, film Film jarang. lawas ini. Udah ya ini loh yang mengisahkan tentang kakak beradik si ada Ali dan Zahra. Yang kalau zaman dulu di RCTI kalau Idul Fitri apa Idul Adha gitu tayang tuh. Sinema spesial Idul Fitri gitu, siang-siang. Ini yang mereka gitu, gantian sepatu. Iya, tahu. Lomba lari. Iya, yang akhirnya kan mereka kan harus adiknya ini nggak punya sepatu gitu. Ya. Kakaknya sepatunya satu, jadi karena si adik masuk pagi, si kakak masuk siang, mereka tiap hari ketemu di titik tengah untuk ngesip ganti-gantian sepatu. Iya. Wah sedih banget sih, walaupun akhirnya dia lomba lari ya, maksudnya karena udah terbiasa lari kan, Iya. ikut lomba lari dan akhirnya menang juara satu. Malah nangis. Nah tapi juara satu itu hadiahnya uang kan, Iya. sedangkan dia mau juara dua yang hadiahnya sepatu untuk si adik. Wah sedih banget sih itu, pilu lah. Iya, benar. Nah kita nih hari ini ada sedikit-sedikit kesedih-sedih lah, yaitu empati gitu kan. Kenapa empati sedih? Iya, sedih sih. Lumayan Ya nggak sedih sih, maksudnya empati ini kan berhubungan. untuk memahami secara emosional apa yang orang lain rasakan gitu. Melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, membayangkan kita ada di posisi mereka, pada dasarnya ada posisi orang lain yang tersebut gitu kan. Cuman kan kalau happy kan ya biasa aja gitu, kalau kita empati dengan orang yang happy have fun kan ya udah ya. Biasa kan yang sedih-sedih Benar. itu tadi tuh ya itu definisinya ya. Nah ada ternyata tanda-tandanya kita berempati itu apa sih gitu. Ternyata itu ada beberapa poin umum gitu. Yang pertama mungkin kita tuh pandai mendengarkan apa yang orang lain katakan atau menjadi pendengar yang baik gitu kan. Yang kedua ada orang tuh memberitahu apa masalahnya gitu. Maksudnya mereka itu menaruh kepercayaan kepada kita, jadi curhat permasalahan itu apa-apa ke kita gitu. Oh, Yang ketiga kita tuh pandai memahami bagaimana perasaan orang lain, mengerti perasaan orang lain gitu kan. Terus tuh memikirkan perasaan orang lain. Terus tuh berikutnya ada lagi orang itu suka datang ke kita gitu untuk minta masukan. Aduh aku gimana sih, kurangnya apa sih gitu kan. Kenapa nih orang-orang jadi gini. Nah yang terakhir ya yang umumnya juga terakhir tuh ada ikut merasakan sedih apabila orang bersedih seperti itu. oh ya. Ikut merasakan senang apabila orang juga senang, seperti peduli antar sesama gitu lah. Ini saya lihat-lihat garis besarnya orang berempati ini ada pada diri Anda semua ini. Wah, masa sih? Kok bisa Anda menyimpulkan seperti itu? Masa gitu? Jadi secara neurosaintifik, penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat area spesifik di otak yang berperan dalam bagaimana kita merasakan empati. Nah, pendekatan yang lebih baru berfokus pada proses kognitif dan neurologis yang ada di balik empati. Para peneliti telah menemukan bahwa berbagai daerah di otak punya peran penting dalam empati. Penelitian MRI, apa MRI? Penelitian MRI menunjukkan bahwa area otak yang dikenal sebagai inferior frontal gyrus atau IFG memainkan peran penting dalam pengalaman empati. Studi telah menemukan bahwa orang yang memiliki kerusakan pada area otak ini sering mengalami kesulitan mengenali emosi yang disampaikan melalui ekspresi wajah. Iya. Kemudian secara emosional, dilihat secara emosional, seorang filsuf
yaitu Adam Smith, mengemukakan bahwa simpati memungkinkan kita untuk mengalami hal-hal yang mungkin tidak akan pernah bisa kita rasakan. Maksudnya kita bisa memiliki perasaan empati untuk orang nyata dan karakter imajiner atau fiksi. Waduh, gimana nih? Mengalami empati untuk karakter fiksi itu semisal memungkinkan orang untuk memiliki berbagai pengalaman emosional tertentu yang mungkin tidak mungkin terjadi. Mungkin kayak ini mungkin ya. Iya. Drama di sinetron itu kan karakter yang dibuat, karakter fiksi. Mungkin bawang merah, bawang putih, kita akan berempati kepada bawang putih. Padahal nggak perlu empati itu karena itu hanya settingan atau drama muncul yang seperti itu secara emosional. Iya sih, kan kadang kita kalau nonton misalnya drakor atau apa gitu kan kita suka kebawa sedih atau apa kan gitu umumnya. Iya. Itu kan karakter fiksi yang dibuat oleh seseorang. Empatinya tidak tersalurkan, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya itu kan memang untuk memunculkan empati. Kemudian secara prososial, sosiolog Herbert Spencer mengusulkan bahwa empati berfungsi secara adaptif dan membantu kelangsungan hidup spesies. Nah, empati mengarah pada perilaku membantu yang menguntungkan suatu hubungan sosial. Manusia secara alami adalah juga makhluk sosial, seperti yang kita tahu kan. Iya. Hal-hal yang membantu hubungan kita dengan orang lain itu pastinya juga bermanfaat bagi kita. Ketika orang mengalami empati, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku prososial yang menguntungkan orang lain. Hal-hal seperti altruisme juga ada hubungannya dengan perasaan empati terhadap orang lain. Altruisme itu sikap untuk membantu orang lain, teman-teman. Nah, iya. Ada beberapa jenis dari empati sendiri. Oh. Ya, wujud-wujud empati ini ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama adalah afektif empati. Yaitu jenis empati ini disebut juga dengan empati emosional. Empati yang membuat seseorang dapat merasakan dan menanggapi emosi orang lain. Seseorang yang memiliki empati jenis ini akan sangat sensitif pada sekitarnya dan sulit membatasi diri untuk tidak terlibat dengan orang lain. Anjing, ini bahaya. Ini artinya orangnya ini ya, gampang tersentuh gitu, dikit-dikit. Iya, ini Sedih, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu gitu. Iya, masuk di Iya. Kita jadi kategori orang tersebut kan pasti, ya kan maksudnya di sekitar kita banyak ya orang-orang yang sedih-sedih. Pasti kita juga sedih-sedih terus juga. Iya, capek banget lah kalau gini. Pasti lumayan menguras energi pasti. Iya. Kemudian yang berikutnya ada somatic empati. Jenis jenis empati ini merupakan hal-hal yang berada di luar tubuh. Loh, gimana? Yaitu empati yang membuat seseorang merasakan empati ketika melihat sesuatu terjadi di luar tubuhnya. Seseorang yang memiliki empati jenis ini biasanya adalah orang yang cuek, tanda kutip, tapi berhati lembut. Karena harus benar-benar melihat kesulitan orang lain secara langsung baru merasakan empati secara real gitu. Iya. Oh, jadi misal ngelihat orang apa misalnya disabilitas terus itu minta-minta gitu, mungkin dia ikut iba gitu ya, ngasih juga gitu. Iya, harus terlibat atau melihat secara langsung gitu ya. Ya, tersentuhnya saat seperti itu. Maksudnya saat bersinggungan dengan indera mata atau mendengar gitu ya. Iya benar. Kemudian selanjutnya ada kognitif empati. Jenis empati ini disebut juga dengan empati intelektual. Yaitu empati yang membuat seseorang dapat menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Seseorang yang memiliki empati jenis ini biasanya dapat memahami sesuatu atau orang lain dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menyelesaikan masalah pada sebuah kelompok. Anjing, ini yang paling sulit kayaknya. Ini yang paling wise ya. Gila, ini sulit banget ini. Ya, aku mungkin masuk ke jenis afektif empati. Empati jenis afektif empati. Tapi masa klaim diri sendiri? Ini ya, Intel ngaku Intel.
Iya, gimana? Jadi aku nih sebenarnya tipe orang yang perasa atau sensitif banget. Waduh, gila. Nggak, belum selesai ini. Bahkan sampai hal-hal yang nggak seberapa penting gitu. Empatinya itu sampai ke hal-hal yang gimana ya? Eh, Hal-hal yang nggak penting itu, aduh nggak enak aku nyebutnya gitu. Jangan disebut kalau nggak enak. Iya, yang hal-hal kecil lah, hal-hal kecil tuh aku peduli. Jadi gini loh, ibaratnya orang itu nggak peduli masalah hal yang ada dalam dirinya ini, itu hal yang kecil itu. Nah, tapi aku peduli hal yang kecil ini. Nah, atau itu masuk empati apa enggak ya? Masuk nggak? Termasuk Masalah. merasakan hal-hal kecil itu ya. Ini cuman masalah kecil gitu, cuman Efektif ya, termasuk artinya. iya, ya mungkin seperti itu kan. Jadi banyak di kejadian-kejadian di masa lalu itu aku itu sampai ingin terlibat dengan permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan hidup orang lain di sekitarku gitu. Iya. Ini selama aku hidup ya, ini mungkin ya di masa lalu, aku nggak tahu yang sekarang ya nanti. Sampai-sampai itu kadang orang itu jadi ilfil gara-gara aku ikut campur aja sih, ini orang masalah gini doang. Karena kejadian gitu ya. Wah, banyak sekali. Gila banyaknya kayak gitu. Iya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin aku maksudku care, teman orang nangkapnya beda. Mungkin cara careku juga salah atau ya nggak tahu. Iya. Ya. Ya, perspektif orang beda-beda gitu ya. Ini orang apa sih, ganggu banget. Kan bisa jadi gitu. Nah, apa ya itu kayak cuman ya sepertinya saya memiliki kesulitan gitu untuk mengekspresikan perasaan-perasaan empati tersebut gitu menjadi suatu perilaku, entah itu care, entah itu apa nasehatin, atau entah itu ya apalah bentuk perilakunya, itu mungkin kesulitan untuk mengekspresikan kalau aku mungkin ya. Iya, benar. Jadi seiringnya waktu sampai sekarang aku itu jadi kayak nggak ingin terlalu terlibat atau tahu gitu tentang permasalahan-permasalahan yang dialami orang-orang, agar keinginan untuk ikut campur atau keinginan untuk menyelesaikan masalah itu nggak muncul, Pak. Iya. Jadi Terkesan cuek ya. nah, jadi terkesan I don't give a fuck gitu sama orang. Soalnya ya emang jujur aku takut sih untuk terlalu masuk ke dunia orang lain. Ya entah akunya juga mungkin belum siap, atau mungkin cara how I express an empathy itu maybe wrong for some people, I don't know. Ya maybe Iya. maybe seperti itu gitu. Bisa jadi sih. Iya, soalnya Ya, tadi itu perspektif lagi kan, orang mungkin niatnya gitu kan, kadang niat baik itu belum tentu ditangkap dengan baik lah ya. Iya. Gitu. Nah, kalau saya pribadi jujur saya nggak ngerti saya empati yang mana. Oh, nggak tahu empati yang mana. Karena tidak punya empati Anda. Iya, apa tidak punya empati gitu ya. Enggak, empati lah. Gitu nah. Cuman kayak biasanya kalau yang anak kecil, hewan-hewan gitu, saya gampang kenanya sih, gampang sedihnya gitu. Iya. Anak kecil yang kayak si Children of Heaven, dia tuh harus sekolah sepatunya satu ganti-gantian, itu kayak waduh anjing sedih banget gitu kan, hidup gini-gini banget begitu. Iya. Ya, titik tengah sepatunya larut di got gitu waduh. itu somatik empati yang melihat seseorang atau sesuatu gitu kan, terus memunculkan empati gitu. Iya. Kan ini hewan-hewan gitu, kayak kemarin gitu ya kan rame itu yang ada kucing disiram bensin terus dibakar. Sedih banget sih. Anjir, atas dasar apa? Gak ngerti. Entertainment gitu mungkin. Tolol itu, entertainment itu tolol. Menurut orangnya, iya mau tolol ya, kasihan lah. Ya inilah akibat banyak pengangguran, orang gabut mungkin ya. Iya. Tolong lah ya para stakeholder yang di atas, pemerintah ya, lapangan pekerjaan berbanyak ya, masyarakat kalau nganggur ya begitu, kucing dibakar,
Apalah semua ya. Enggak, masalahnya iya. Kalau aku nganggur nggak sampai kucing aku bakar sih. Masalahnya ini mental orangnya ini yang kayaknya rusak dan harus diperbaiki. Nganggur itu Iya, banyak. itu juga salah satu. Bener. Tapi dia beyond kayaknya nganggurnya udah 20 tahun mungkin. Wah, anjing nganggur 20 tahun jadi apa anjing? Ya makanya dia sampai bakar-bakar kucing gitu. Ya, mungkin lah nganggur sampai seperti itu kan. Aduh, membahayakan. Makanya syukur cuma kucing. Kalau bakar yang lain-lain aja gimana? Iya, bakar apa yang lain lah. Kantor polisi gitu. Ya enggak. Iya. Atau lebih parahnya dia bakar kantor pemadam kebakaran ya. Itu unik Semuanya sih. kebakar. Gimana coba mau dipadamin kan? Ya, unik sih itu. Aku out of topic. Aku baru lihat video tawuran polisi dan pemadam kebakaran. Anjing, polisi dan pemadam kebakaran tawuran tapi bukan di Indonesia ya. Indonesia mah polisi dan pemadam kebakarannya mantap. Mantap. Di luar ya apa di negara lain kan. Anjing kuatan pemadam kebakaran anjing. Kalau dilihat dari ininya sih, dari dorong-dorongannya atau polisi ini lengkap lah, ada tameng ini. Pemadam kebakaran cuma pakai baju lengkap itu kan nggak ada tameng, nggak ada apa. Anti api. Anti api doang itu ya berat loh itu. Anjing menang dorong-dorongan. Iya anjing. Wih, kuat banget ini. Tapi kalau dilihat dari apa ya film atau tayangan apa gitu, kalau di luar negeri pemadamnya keren gitu ya, bisa ngambilin kucing yang nyangkut di pohon, di genteng gitu. Ini fakta unik ya. Nggak ada orang yang komplain tentang pemadam kebakaran. Polisi ada, PLN ada, Iya. tukang pos ada. Kok lama nggak nyampe-nyampe? Pemadam kebakaran nggak ada yang komplain. Kayaknya, iya nggak? Bener nggak? Ada yang komplain kok? Iya sih. Gimana sih kok kebakaran di sini loh? Nggak ada yang komplain pak. The best pemadam kebakaran. Gila. Terbaik ya. Iya, enak lah kalian jadi pemadam kebakaran kayaknya pujian terus. Tapi kalau nggak ada kebakaran ya nolongin kucing, ngambilin ular di sawah, di rumah orang gitu. Kasihan, tidak sesuai ini. Makanya kenapa pemadam kebakaran dilatih kuat-kuat? Ya itu nanti side questnya kalau bilang apa? Side jobnya itu ngambilin kucing gitu. Gitu-gitu. Membantu ini pokoknya sosial, membantu society. Masyarakat semua. Iya. Kok malah kesini bang? Nah, Ya. kita balik lagi ke, jadi ada manfaatnya dari empati dulu. Ya. Kan kebanyakan dari kita ini kan kayak kita tuh suka bertindak egois, bahkan kejam gitu terhadap lingkungan atau bahkan diri kita sendiri gitu. Kadang juga kalau kita baca surat kabar gitu atau majalah atau media online apalah, itu kan sering tuh banyak berita yang jahat, yang keji-keji gitu. Ya. Ibu membunuh anaknya gitu kan. Oh, Kalau nggak anak memperkosa neneknya gitu. Berita-berita gitu kan. Koran lampu merah ya itu ya. Lampu hijau ya. Itu iya. berita-berita kriminal lah ya. iya berita-berita wadah gitu itu muncul di koran-koran kayak gitu. Ya. Kopet. Nih, Kopet News online-nya kan ini. Kalau fisiknya Ya. itu koran lampu hijau itu ya lo aneh-aneh banget lah. Yang koran-koran pinggir jalan lampu merah gitu lah ya. Iya. Nah, itu kan sering tuh ada tuh di koran-koran. Kalau nggak ya orang begal apa gitu kriminal tuh sering tuh di surat kabar, media online, majalah dan lain sebagainya. Iya. Nah, kemudian itu muncul tuh kayak pertanyaan, kenapa sih kita seringnya itu mementingkan diri kita sendiri secara terus-menerus gitu. Terus apa yang membuat kita merasa sedih terhadap terhadap yang orang lain rasakan gitu kan. Oke. Sehingga kita kadang tuh merespon dengan kebaikan gitu. Ternyata ada sejumlah manfaat tuh dari empati. Apa itu? Nah, ada 3. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Klise selalu. Iya. Template. Iya. Nah, yang pertama itu ada empati. Empati itu memungkinkan kita untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain.
Dengan kita memahami apa yang orang lain pikirkan dan orang lain rasakan, itu bisa membuat kita merespon mereka dengan tepat dalam situasi sosial tersebut gitu. Oh. Menurut penelitian itu seperti itu. Ya bener kan, kadang kalau kita orang lagi sedih terus kita ikut bersedih kan orang merasa disupport ya, juga ikut senang gitu. Iya. Orang lagi marah gitu kan, menggebu-gebu memperjuangkan haknya apa, misalnya buruh apa, kita ikut bantu mereka kan, mereka wah ini Mendukung. keluarga kita nih, bantu kita dalam memperjuangkan hak bla 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 gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, berempati terhadap orang lain itu membantu kita untuk mengatur emosi sendiri, mengontrol dan mengatur emosi kita sendiri. Regulasi emosi itu kan sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengelola apa yang kita rasakan bahkan di saat-saat penuh tekanan gitu. Iya. Nah, yang ketiga itu empati ini mempromosikan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Karena bukan cuman lebih terlibat dalam perilaku membantu, tapi kita juga ikut merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Oh, iya. Itu ada manfaat-manfaatnya, jadi ada 3 ya. Ikut mempromosikan perbuatan baik. Berikutnya tadi itu ada empati, itu membuat kita lebih dekat dengan lingkungan sosial kita. Dan berikutnya itu kita mampu mengontrol emosi kita secara lebih baik lagi. Ya. Nah, tapi ternyata ada riset tuh yang bilang bahwa tidak semua orang itu bisa merasakan yang namanya empati. Gimana? Nah, faktor-faktor yang membedakan itu ada beberapa gitu. Yang pertama itu bagaimana orang memandang orang lain. Misalnya nih contoh kasus pribumi gitu. Ada orang kemudian dari ras lain gitu, wah kenapa atau dia sedang bersedih atau dia kecelakaan apa si pribumi nggak mau nolong, males, dia bukan pribumi, dia orang ini gitu. Mereka bukan golongan kami. Sama. Iya, bukan golongan kami, bener. Nah, itu yang pertama tadi ya, cara kita memandang orang lain. Yang kedua itu bagaimana orang menghubungkan perilaku individu lain. Semisal ini kita berdua gitu kan, saya kan semisal suka membantu Anda, terus saya kena musibah, nggak mungkin dong Anda nggak nolong gitu kan, wah ini orang baik gitu. Iya. Bantu kayak gitu. Tapi banyak juga baliknya gitu kan, yang udah ditolong kan, ditolong, lupa minta bantuan, hilang gitu saja. Wah gila, banyak banget sih. Apalagi gini, pinjam duit juga gitu, Pak. Pinjamnya sedih-sedih, pas balikinnya tiba-tiba hilang aja, anjing ngentot ya. Atau kalau enggak waktu ditagih marah-marah. Iya bener, anjing. Kayak bener. Dia lebih galak daripada kita, cuy. Bangsat. Iya, out of topic sebentar. Out of topic terus. Padahal kita juga lagi susah ya. Iya, cuy. Masalah utang ini sejauh ini aku kalau ngutangin orang itu bukan karena aku kasihan banget atau apa, enggak, Pak. Yang aku tahu, kalau nanti aku utangin dia dan semisal dia nggak bayar sekalipun, aku nanti mungkin bakalan ikhlas atau ridho, ya udahlah. Nah, aku akan utangin orang yang seperti itu. Bukan berarti kemudian yang utang sama aku nggak bayar semua, anjing, jangan cuy. Kirain tadi mau ngomong yang hutang sama saya gitu boleh gitu, tapi bunganya 20%, kirain mau ngomong gitu. Enggak lah, jangan, nanti kan riba, bahaya. Yang sekiranya nanti kalau dia telat atau dia memang nggak bisa bayar atau banyak alasan, oh ya udahlah. Nah, aku memunculkan pemikiran atau hati yang seperti itu. Nah, ini aku utangin nih. Kalau enggak aku utangin. Soalnya takut. Iya. Ya, yuk kita kembali lagi. Berikutnya itu ada pengalaman masa lalu dan ekspektasi. Oh. Itu. Jadi ada 3 ya.
Bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita menghubungkan perilaku orang lain terhadap kita, dan yang terakhir itu pengalaman masa lalu dan ekspektasi. Menurut penelitian, 3 itu yang membedakan orang tuh bisa merasakan empati atau tidak gitu. 3 sebab itu mengapa orang tuh beda-beda dalam merasakan empati. Nah, ada lagi penelitian yang mengatakan bahwa ada perbedaan gender dalam mengekspresikan empati, dan wanita mendapat skor lebih tinggi pada tes empati dibandingkan pria. I see. Jadi katanya sih gitu. Gender juga ya. Gender, ada pengaruh gender, bias gender ya. Bias face mungkin setuju. Tapi kalau bias gender ya, kalau ada penelitiannya oke lah. Bias iya juga sih. Bias Ya face. mungkin kalau kayak cowok ada ngelihat cowok lain kena musibah, mikirnya dia laki-laki, kuat lah, bisa gitu kan. Kalau cewek kan nggak peduli, intinya orang kena musibah ya sedih aja gitu. Oh ya, masuk sih, masuk. Kayak gitu mungkin. Jadi malah kita mengucilkan kelompok kita sendiri. Kita kan cowok. Ya enggak. Enggak, ini kan based on research. Iya, enggak. Mengatakan seperti itu. Ya. Mungkin lebih mungkin ya, cowok ini lebih memendam atau nggak kelihatan aja mungkin empatinya, atau sulit berekspresi. Bisa Aku itu juga masuk. Ya, aku nggak pantas bilang gini, cuman banyak yang aku dengar bahwasanya kalau bapak itu susah banget mengekspresikan kasih sayangnya terhadap anak. Cuman karena aku belum berkeluarga, sebenarnya nggak pantas bilang gini, cuman aku dengarnya gitu. Ya nanti kalau berkeluarga baru bisa membuktikan. Kalau berkeluarga benar. Kalau berkeluarga. Kalau ada umur ya. Bukan kalau ada umur sih sebenarnya, kalau ada apa ya? Kalau ada semua, nggak hanya umur ya, jodoh harus, finansial harus, kesiapan Tua mental, harus, batin. Iya, nggak hanya umurku panjang terus nikahin, enggak. Umurku panjang sekalipun tapi yang lain-lainnya nggak ada, wah sorry bro. Tidak membahayakan. Tidak. Nah, Ya. kembali lagi nih. Selain faktor-faktor tadi, ternyata ada 2 faktor dasar lainnya yang mempengaruhi seseorang itu mampu atau tidak berempati. Oke. Yang pertama, itu ada warisan genetik yang berkontribusi pada kepribadian seseorang secara keseluruhan, termasuk kecenderungan untuk simpati, empati, dan kasih sayang. Bawaan, gen. Ada faktor tersebut. Jadi semisal Di luar yang tadi. Katakanlah bapak ibunya empatinya low atau minim, anaknya berkecenderungan memiliki empati yang low atau minim, apa gimana? Iya, wah gila. Iya, ada pengaruh itu. Enggak kan, pengaruhnya tadi itu ada 3 macam. Pertama itu bagaimana kita memandang orang lain. Yang kedua itu bagaimana kita menghubungkan perilaku orang lain tersebut terhadap kita, dan pengalaman masa lalu serta ekspektasi. Selain itu, hal yang di luar itu dasarnya itu kan udah pada diri kita sendiri ya. Nah, yang di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol itu ada yang pertama genetik, warisan genetik dari kedua orang tua gitu kan. Dan berikutnya ada juga lingkungan sosial, di mana pengaruh sosial dari orang, baik itu orang tua, teman sebaya, komunitas, lingkungan, masyarakat, daerah, wilayah situ gimana gitu, itu juga mempengaruhi bagaimana kita cenderung merasakan empati atau tidak terhadap orang gitu. Itu kan lingkungan kan yang menanamkan nilai-nilai kepada kita gitu. Ya, itu masuk, ya setuju. Nah, sedangkan apabila lingkungannya tidak mempedulikan, tidak gampang berempati, nanti dia terbentuk sebagai individu yang kayak tidak gampang berempati juga gitu. Ya, lingkungan. Cuman aku baru tahu kalau memang ada sedikit hubungan atau iya pak, jadi orang lahir langsung asshole gitu ya. Fuck man, mungkin aku lahir asshole, mungkin aku
anjing. Oh ya, baru tahu, ini unik sih. Ini unik dan menarik. Iya, Oke. unik banget. Jadi keseluruhannya tadi ada 5 macam ya. Yang di diri kita itu ada 3, yang dari luar tuh ada 2. Ya. Jadi setuju banget poin nomor 2, dimana sejauh ini sebelum aku tahu ya, ternyata ada genetik itu orang nurun gitu, bahwasannya mengatur tingkat empatinya gitu. Jadi empati sendiri kan, kalau selama ini yang aku mengerti gitu, itu keterampilan keterampilan yang dipelajari, yang dibentuk oleh bagaimana hubungan kita ketika kita lahir gitu. Maksudnya kita lahir berkehidupan sosial. Ketika kita dilahirkan di keluarga mana, kemudian lingkungan kita seperti apa gitu. Untuk mengalami empati sampai pada batas tertentu kan dipengaruhi lingkungan keluarga, lingkungan sosial gitu. Iya benar. Mungkin orang-orang yang kurang empati dibesarkan dalam keluarga yang avoidance itu menghindar untuk berhubungan dengan perasaan mereka, dan kayak kurang intim gitu lah, keluarga ini kurang intim ya, kurang intim. Terus juga memang tidak ditanamkan nilai-nilai untuk peduli sesama gitu, segala macam gitu. Iya, ini ya, orang-orang yang komen asshole di sosmed gitu itu yang kayak kita kembali lagi nih, yang saya pernah ngeliat komennya si siapa, Chef Marinka. Wah, itu kan parah tuh komen-komennya itu. Anda pikir dididik untuk berempati? Tidak. Ya mungkin kurang, mungkin minim pendidikan empatinya, atau mungkin ya salah didik, mungkin bisa aja lingkungannya gitu. Ngomong-ngomong salah didik ya itulah, makanya memang menikah itu berat. Ya menikah berat apanya, uangnya atau apanya nih? Ya semua, maksudnya dalam finansial ya tentu gitu kan. Maksudnya kita nggak mungkin hidup dong kalau nggak ada finansial. Di luar itu kan mencari pasangan yang tepat, terus tuh punya anak membesarkannya bukan gampang loh. Iya benar. Ya kadang orang jadi nabi-nabi tentang pernikahan ini. Ya enggak, kan antum ini 2 bulan lagi kan ke sana, enggak ya? Bangsat enggak, cuy. Oh enggak. Sorry lah. Kadang sedikit lagi lah. Kadang pernikahan ini orang itu, gambaran tentang pernikahan itu kayak jadi buram, soalnya terpersuasif oleh orang tua atau lingkungan. Nak, kamu kapan nikah? Media itu menggambarkannya yang gembira-gembira aja. Iya, media juga. Jadi gimana ya buat kalian mah yang mendengarkan podcast ini mah gak bakal nikah dekat-dekat ini kayaknya. Dan juga masih muda-muda yang dengerin di sini. Ya nanti kalau mau nikah, kawan-kawan adik-adik. Iya. Kalau mau nikah kalian tidak apa-apa, belajar aja dari sekarang. Iya, kalian jangan, maksudnya orang-orang di sekitar kalian termasuk media, orang tua atau teman-teman kalian tuh tidak membiayai atau tidak ikut bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa dalam pernikahan Anda. Jadi kalau memutuskan untuk menikah benar-benar dalam diri Anda gitu. Benar. Anjir, aku belum nikah ya, sok-sokan anjing. Kita udah kayak ini, pengisi seminar pernikahan. Iya. Mungkin kalau ada cuannya, kalau ada sponsor yang mau ya tolong. Bisa lah ya. Tolong Net TV. Murah aja. Iya. Ya, jadi gimana kita bisa lebih memunculkan rasa berempati atau perilaku perasaan untuk menimbulkan empati. Gimana sih? Menimbulkan empati gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, beberapa hal yang bisa terlihat atau real atau tindakan yang bisa kita lakukan agar kita bisa latihan untuk memunculkan perasaan atau perilaku empati. Yang pertama, berusahalah untuk mendengarkan orang tanpa menyela. Ini sangat sulit ya, teman-teman. Ini mungkin gampang diomong, tapi kalau dilakukan, gila.
Ngomong itu gampang, tapi mendengarkan itu sulit. Padahal telinga ini ada dua, mulut cuma satu, anjir. Nabi-nabi aja dari kemarin, dari tadi anjing. Goblok. Tapi memang gitu sih. Ya, Ngasih mimpi, ngasih janji itu gampang. Mewujudkannya susah. susah emang. Jadi ya berproses lah itu ya, berusaha teman-teman untuk mendengarkan orang tanpa menyela itu sulit, tapi ayo kita pasti bisa. Buktinya kita masih sering salah pilih pemimpin. Wah. Iya, itu kan banyak faktor ya. Ya itulah. Ya enggak, orang tuh seneng aja dikasih makan janji, dikasih makan mimpi itu orang tuh senang. Iya, bener sih. Di situ dia di situ dia memanfaatkan. Kayak ini, kayak kisah-kisah SMA cinta monyet. Jadi cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok yang dikasih janji, oh iya ini bakal last long atau kamu bakal aku nikahin. Wah, itu suka ternyata ya lawan jenis, gila anjir. Suka padahal cuma mau eos doang itu si cowoknya. Ya terlepas dari keinginan untuk itu, cuman senang gitu loh. Cewek itu ya hati-hati, ya gimana ya, emang orang suka sih. Adik-adik kita. Iya, suka orang Adik-adik kita semua hati-hati ya. Iya, cewek maupun cowok ya sama aja, tidak menspesifikkan. Nanti aku dikira apa SJW bertindak ya. Seksis. Iya, sama aja dua-duanya. Kemudian yang kedua lanjut ya, kita juga bisa memperhatikan bahasa tubuh dan jenis komunikasi nonverbal lainnya. Jadi kita bisa lihat gestur-gestur orang tuh kalau entah sedih atau marah, usahakan kita memiliki itu apa ya namanya, perasa gitu loh. Ini orang sedang mengalami mood yang seperti apa, itu wah susah sih. Cuman kalau bisa itu keren, bisa memunculkan empati gitu. Benar. Kemudian yang selanjutnya, cobalah untuk memahami orang, bahkan ketika Anda tidak setuju dengan mereka. Wih, ini next level semua ini kayak. Tapi kan bisa dimulai dengan hal-hal kecil gitu. Ya, maksudnya permasalahan yang kecil Kayak gitu ya. misal gini, kayak misalnya kita tidak sepakat dalam hal apa gitu kan, nggak harus saya nggak sepakat gini kan, nggak harus gitu. Kayak selesaikan dulu si lawan bicara ngomong, terus mohon maaf sebelumnya gitu, saya Tidak sepakat. dari Sama. apa yang Anda jelaskan Sama aja dong nih. dari apa yang Anda jelaskan kok saya kurang sepakat ya, soalnya menurut saya bla bla kayak gitu kan. Ada cara yang lebih baik lah dalam melakukan Iya. Nah, ketidaksepakatan, menunjukkan ketidaksepakatan. iya. Masalahnya lawannya nanti yang begitu. Loh, gimana sih? Saya tidak sepakat. Sama Betul. aja lagi. Sulit itu dibikin sih Harus. kalau kayak gitu lawannya. Iya, sebaiknya dua-duanya ini harus mencoba untuk iya. Soalnya kadang juga kitanya udah baik-baik gitu, orangnya Sering sih dan umum sekali ini seperti ini. Kalau enggak paling pol menurutku kalian agree to disagree aja lah. Itu udah paling terakhir itu. Kalau emang enggak, main aman. iya enggak ada jalan tengahnya kan, ini orang susah, Anda juga punya pemikiran yang ideal juga, ya udah agree to disagree aja. Bukan berarti pisah atau apa ya. Oke, setuju. Oke, kita setuju untuk tidak setuju gitu. Apa sih dari tadi aku anjing. Oke, yang selanjutnya, ajukan pertanyaan kepada orang-orang untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan kehidupan mereka. Jadi, wah ini antum saya ini ya. Curious banget anjing sama. Gitu. Iya, curious banget gitu loh sama orang gitu. Nanyain ini bertolak belakang sama Fahim. I don't give up. Menurut Anda itu hal yang apa? Wow, bagus sekali. Cenderung positif apa negatif? Bagus sekali untuk sebagian orang. Aku nggak bisa bilang positif negatif ya. Untuk sebagian orang, mungkin ada orang yang nggak suka dikulik atau nggak suka kehidupannya itu diketahui orang lain. Mungkin itu akan jadi hal negatif. Cuman selama ini untuk dalam proses relationship itu, wah bagus sekali sih. Jadi orang itu merasa orang, apa sih, anak ini ya peduli, lawan bicara ini peduli sama aku atau ingin tahu tentang aku. Jadi dia gitulah. Ya, terima kasih ya.
Iya, ya maybe you don't know much about them. That's why you don't have any feeling about them. Nah, jadi karena kalian tidak mengetahui tentang orang lain, ya makanya kalian tidak memunculkan empati tentang orang lain. Kalau kalian mau berempati, curious tuh, ingin tahu lah tentang orang, penasaran tentang orang, ajukan ngapain aja pertanyaannya. Ya jangan yang klise, udah makan apa belum, anjing nggak bales. Maksudnya curious apa, ngapain sih kamu, kesibukannya apa, kerja di mana, atau sekolah apa, pelajaran apa, gitulah pokoknya basa-basi gitu. Iya. Kemudian cara yang terakhir ini, cara yang paling mudah untuk merasakan empati atau meningkatkan empati ini dengan mencoba memahami pikiran, perasaan, dan kondisi orang lain dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang diri sendiri. Jadi empati itu kan simpelnya ketika kita dapat menempatkan diri kita pada posisi orang lain, baik pada level emosional maupun intelektual. Nah, kita menempatkan diri sebagai di tempat orang lain gitu. Itu udah, wah itu udah banget sih itu empatinya. Udah keren banget ya. Iya, tapi ini ada kasus lain sih di mana kurangnya empati ini dikaitkan dengan gangguan parah seperti antisosial, Apa itu? psikopati. Oh, Nah, iya. kalau dalam kasus-kasus ini orang-orang ini perlu mendapatkan bantuan profesional ya. Kalau ini kan sudah gangguan mengarah ke mental. Kalau yang tadi kan buat orang umum atau orang normal aja. Begitu. Ya ini udah harus penanganan lebih lanjut gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya intinya dari empati ini kan ya tadi itu kita memahami emosi orang lain gitu. Kita melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan membayangkan kita itu berada di posisi mereka gitu. Misalnya sesusah apa atau sesenang apa gitu. Iya, benar. Kemampuan kita dalam berempati ini kan sangat baik gitu lah ya. Karena kan kalau kita bayangin lah, kalau kita semua berempati kan pasti dengan sikap demikian gitu kan, kita kan pasti bakal hidup harmonis, damai, bahagia gitu. Setuju. Cuman ya memang jelas tentu tidak mudah. Benar. Benar. Tapi ngomong-ngomong lagi ya, ini kan soal empati nih, cinta kasih gitu. Iya. Itu pernah baca kitab Weda. Oke. Itu minjam punya teman. Itu dia menjelaskan di sana itu yang saya ingat ya, ini cuma garis besarnya lah. Ada bagian yang dijelaskan tentang cinta itu rasa kasih sayang yang keluar dari lubuk hati paling dalam, kalau nggak salah gitu sih. Nah, cinta ini dasar untuk memberi Ya. dan kasih, sedangkan kasih itu memberi tanpa harap kembali. Oh. Makanya kan cinta kasih gitu. Iya. Itu kita memberi, kasih itu kita nggak perlu kembali. Cinta kasih. Iya, itu wah. Mungkin si pencipta lagu Kasih Ibu Kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, dia juga baca Weda mungkin ya, sebelumnya. Iya, mungkin sih. Apa? Ini berlaku orang tua kepada anak mungkin. Gila. Kalau sesama manusia itu udah next level lah itu, Cur. Sakit. Ya, orang tua kepada anak. Terus tuh ini juga kan, misalnya suami istri yang udah sampai tua banget, yang udah sama-sama sepuh gitu. Dia mempraktekkan ini. Soalnya nggak mungkin dia bertahan sampai 70 tahun misalnya suami istri gitu, atau sampai ajal dua-duanya wafat gitu. Atau atau mereka tidak punya pilihan. Tidak punya opsi. Iya. Itu jelas kalau itu. Kok malah merusak dong, ya udah sampai situ aja lah. Iya gitu. Ya, cinta kasih. Intinya itulah ya, cinta kasih supaya kita semua hidup sejahtera, damai, bahagia, dan cukup apa? Cukup dalam segala hal, kasih sayang, finansial. Oh, iya. Bayangin deh kalau orang kaya tapi dia nggak mau mempekerjakan orang lain. Kan kaya dia sendiri, orang lain nggak cukup tuh. Iya, ada orang yang mempekerjakan orang lain tapi yang di pekerjaan tidak cukup juga.
kayak buruh. Seenggaknya dia mencoba kan. Yes, nanti malah jauh kan. Iya, nanti kalau jauh lagi, aduh. Empat. Kalau gitu mungkin ada yang ditambahin lagi nggak, Uncle Wahid? Sudah cukup dongengku, sudah banyak di sini orang nanti muak. Ini apa orang ini? Udah cukup lah. Udah cukup. Oke, kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya jangan pernah lelah ya menyebarkan perdamaian kemanapun kalian berada. Yuk benar. Bye everyone.